nama saya Fitna, saya dari Cirebon. Saya berada di China saat ini. Dengan adanya video ini, saya ingin memberitahu terkait kondisi saya bahwa saya telah menjadi korban pengantin pesanan oleh sesama WNI. Di sini juga ada kedua kenalan saya. Mereka mengambil dan menahan semua berkas saya, termasuk paspor saya. Dan saya juga sudah mengalami tindak kekerasan fisik jikalau saya tidak menuruti dan mengikuti kemauan mereka. Dengan itu saya memohon amat dengan sangat kepada Pak Dedi, tolong bantu saya agar saya bisa kembali ke tanah air. Saya ingin kembali ke rumah, tolong bantu saya, Pak. Terima kasih. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Halo, Assalamualaikum. Salam. Halo. Ya. Pak, Mbak maaf ya Pina udah bisa keras-keras ngomongnya. Oh, kamu namanya siapa sih? Vina Pak. Asalnya dari mana? Dari Gombang, Plumbon, Cirebon. Oh, Cirebon, Plumbon, Iya, Gombang. Gombang, Cirebon, Plumbon ya, Kabupaten Cirebon. Iya, Kabupaten Cirebon, Desa Gombang. Ceritanya gimana asalnya? Kalau dari awal sih kedengeran nggak apa maaf ya, nggak kedengeran soalnya. Ya udah kedengeran. Awalnya tuh Vina Pak udah di PIK. Mana? Di PIK 2. Oh, kamu kerja yang deket yang Fik itu, yang Tangerang. Iya. Mbak Tangerang Banten. Di mana bos Vina orang China. Oke. China Indonesia. Kenapa? Jadi kamu asalnya kerja di Fik, terus? Terus? Karena lingkup sekitar Vina itu kan memang banyak. Ada di awal tuh nggak menaruh curiga. Oke, kamu di Fik-nya dulu kerja apa? Waktu itu belum buka sih, baru persiapan. Tadinya mau buka untuk bahan sembako gitu, bahan baku. Enggak, kerjanya tadinya kerja di toko atau kerja apa? Pak, tunggu sebentar. Toko. Oh, kerja di toko. Iya, ini saya. Tunggu ya Pak. Ada ininya ya. Iya di kayak sembako gitu loh Oke. tadinya. Kamu asalnya kerja di toko di situ. Terus gimana ceritanya langsung jadi ke Cina? Tunggu sebentar Pak, bisa nggak? Boleh. Ya udah nanti kamu WA lagi aja. Bener. Oh iya. Ya kok. Oh iya. Oke. Sek. Oh iya. Udah. Oh, maaf ya Pak, maaf Pak. Oke. Ada ibunya soalnya saya nggak bisa. Oke. Terus gimana kamu jadi pergi ke Cina? Iya, jadi pertamanya tuh gini, bos saya kan orang China asli itu. Terus tuh ada temennya yang suka datang ke tempat kerja. Waktu itu kan memang belum buka tempat kerjanya tuh, masih persiapan, masih perbaikan ya. Terus? Masih ya belum. Terus dia tuh suka datang, suka makan bareng lah, join sama kita. Oh, Terus? di tempat kerja itu, di toko itu. Iya. Nah, terus? Dia tuh suka foto diem-diem, suka fotoin diem-diem, kata aku buat apa gitu. Terus dia bilang, ini aku mau kenalin ke teman aku, katanya orang sini gitu kan Pak ngomongnya tuh. Aku mau kenalin kamu mau enggak katanya. Ya kenalin aja, bawa aja ke sini, kita ngumpul bareng-bareng gitu kan. Terus? Terus tuh udah lama-lama itu tuh bulan Mei sekitar tahun lalu Pak, tengah Mei. Di akhir Mei itu Vina memutuskan untuk berhenti bekerja di situ. Kayaknya nggak jadi deh karena urusan personal dengan bosnya, yang bos China Indonesia yang WNI itu. Terus?
karena urusan personal saya nggak bisa kerja di situ lagi. Akhirnya saya pulang. Terus temennya bos saya yang orang sana itu ngechat kan, kamu di mana, katanya kamu berhenti ya kerjanya gitu. Ini teman saya ada yang mau ketemu sama kamu, bisa enggak? Oh bisa, saya ada di sekitar Jakarta Pusat waktu itu. Di Central Park tuh Pak, di Mall Central Park. Sini aja kalau mau ketemu, soalnya saya lagi sama temen, kata saya gitu kan. Iya, terus oh iya udah nanti saya kesana. Dia kesana tuh, saya kira ya dia bawa temennya yang mau dikenalin itu loh Pak. Terus? Ternyata enggak, dia cuma berdua sama pacarnya. Terus lalu setelah itu saya dibawa ke PIK, ke Aloha untuk bertemu temennya yang dimaksud ini. Yang WNA itu. Yang jadi suami saya di sini. Yang WNA itu. Benar Pak. Terus kamu ketemu? Tapi ketemu di Aloha, tapi ternyata nggak cuma dia, rame, yang dimana ada beberapa orang yang ternyata mereka itu adalah agen itu. Cuma Vina, sumpah demi Allah Pak, Vina posisinya nggak tahu kalau mereka orang-orang kayak gitu, soalnya mengakunya tuh sebagai paman, sebagai karyawannya. Ya, terus dari situ dibawa ke Tangerang dulu. Ke Tangerang katanya mau ketemu orang lagi, katanya. Ngapain, aku nggak usah ikut lah, kata aku gitu kan. Nggak apa, ikut aja, katanya ikut aja. Ya udah ke Tangerang Pak pertama. Lalu ke Tangerang. Terus setelah ke Tangerang ke Purwakarta, di mana itu base-nya Pak. Di Purwakartanya di mana base-nya? Itu dia nggak tahu, nggak ngefoto, nggak, soalnya kan nggak ada pikiran banget, jadi nggak ngefoto Pak. Nggak, artinya gini, kamu kan dibawa ke Purwakarta menjadi base camp-nya. Kamu ingat nggak itu daerah mana? Enggak. Seingat saya tuh masuk, pokoknya bukan di Purwakarta yang perkotaan, tapi masuk kayak masuk ke kebun dulu, pokoknya masuk ke dalam-dalam gitulah. Saya ini soalnya ada kakaknya kayaknya, saya maaf ya Pak. Oke. Pelan-pelan. Nah terus setelah itu baru dikenalin sama orang yang ini menjadi suami Vina itu, katanya kamu mau nggak kenalan sama dia. Kenalan aja, kataku gitu kan. Terus si yang cowok ini yang jadi agen ini nanya kan, kamu mau nggak sama dia, si cowoknya tuh. Mau, katanya, mau, pakai bahasa China. Waktu itu saya belum ngerti, tapi kalau sekarang udah ngerti. Terus ya udah tuh, kata saya tuh, saya mau pulang gitu kan. Nanti aja, katanya, kamu pulangnya nanti aja, nginep aja dulu di sini. Ya nggak mau, kata aku, nggak mau, ini cowok semua kan di sini, nggak mau. Ya udah, nanti kita carikan kamu hotel. Ternyata bukan hotel yang dicari, itu kayak motel gitu kan. Ya udah, saya mau pulang, kata saya tuh gitu kan. Nanti aja kita antar pulangnya, katanya gitu, sekalian mau silaturahmi ke keluarga kamu. Kata saya, nggak usah secepat itu. Saya tuh nggak usah secepat itu, nggak apa-apa kan, kenalan doang, kata mereka gitu. Ya udah, akhirnya saya mengiyakan kan Pak. Mereka kan niatnya cuma silaturahmi doang tuh. Terus jadi sering datang ke rumah yang dimana rumah paman saya, karena saya kan udah nggak ada kedua orang tua. Terus? Pak, bentar ya Pak, ini ada yang datang. Maaf, sebentar Pak. Bisa Oh iya. Kayak gitu. Sebentar. Bisa. Ada emaknya. Terus? Terus tadi sampai mana? Iya, jadi terus mereka tuh jadi sering datang ke rumah gitu, sering datang berkunjung ke rumah. Terus katanya, kamu mau nggak diajak nikah gitu kan? Kata Vina tuh, kayaknya ini terlalu cepet deh. Nggak apa-apa kamu kan, mereka kan udah tahu cerita hidup Vina ya Pak, yang sendirian gitu kan. Daripada kamu sendirian di sini gitu kan, udah mending kamu nikah aja, nantinya di sana banyak temen gitu, enak gitu kan. Ya pokoknya dimanis-manisin gitulah Pak. Terus? Nggak ada perjanjian, nggak ada kontrak, nggak ada Pak, karena memang mengakunya mereka tuh keluarga, nggak ada. Akhirnya? Terus memang
Vina urus surat di desa gitu ya kan, tapi itu udah diulur lama Pak, sama Vina juga diulur lama, ngurusnya tuh kayak ke desanya nggak langsung itu lama, tapi dari mereka tuh desak terus katanya, Vin ayo cepetan, kamu udah selesai belum berkasnya? Belum Kak, kata aku tuh. Itu yang telepon ternyata agen mereka juga yang cewek yang WNI Pak, yang WNI ini suka ngeburuin Vina kayak. Kamu punya fotonya nggak? Ada foto. Ada Nanti foto, kirimin ada ke nomor. saya Cuma aja, kalau sekarang namanya Susi. kayak- Saya Iya, kirimin ke saya. siap. Nah terus? Nomor. Terus itu juga sempet tektokan tuh sama apa sih namanya? Siapa sih Pak yang ngurus di KUA itu di desa tuh? Amil. Lebih. Amil, Beb. Aku gitu. Karena Vina kan nggak ngerti kan, Pak kata saya nggak ngerti Pak, Bapak ngomong aja ya sama ini langsung gitu. Oh iya, itu sempet tektokan mereka juga tuh kayak ngegas-ngegasan gitu, kayak Pak yang harusnya kan kayak gini Pak, harusnya kayak gini. Bapak Akmilnya juga tahu kok pas itu telepon, saya juga ingat banget, dia pasti masih ingat. Terus ya udah, terus tuh udah kan kayak berkas semua udah selesai diurus, terus tuh beliau tuh bilang, Vin nanti kamu hapus semua chat ya, katanya hapus semua chat. Kenapa Kak? Kenapa harus dihapus gitu kan? Kenapa harus dihapus? Ya nggak apa-apa, hapus aja. Terus nanti Petasan apa? Peringatan. Hah? Terus apa namanya, kalau ini Pak. Nggak apa-apa, kedengeran kok, kedengeran. Terus kalau misalkan di imigrasi nanti kamu bilang nggak kenal ya sama dia gitu, kamu bilang jangan kenal sama dia. Loh kenapa Kak? Vina nanya kenapa Kak? Nggak apa-apa katanya, nantinya lama kalau misalkan dibilang kamu kenal gitu kan. Vina nurut aja Pak, waktu itu nurut aja. Terus pas baru nyampe ya udah imigrasi Indo lancar itu, imigrasi Indo karena nggak ada jawaban yang aneh juga kan dari Vina kan. Terus pas di nyampe ke China tuh di Xiamen Pak, nyampe ke China di Xiamen. Itu ketahan 3 jam. Itu ketahan 3 jam karena awalnya tuh mereka kan minta booking hotel tuh ke Vina nggak punya booking hotel. Terus akhirnya Vina minta ke teman ini, sama mereka juga komplotannya mereka Pak, soalnya dia ikut maaf. Terus? Akhirnya Vina manggil dia, terus orang imigrasinya nanya, loh kamu kenal sama dia? Katanya iya, kata saya tuh. Kamu nggak sendirian? Tadi bilangnya sendirian. Enggak, itu teman saya gitu, soalnya mbak itunya bilang sendiri, soalnya kakak itu katanya cewek itu bilang sendirian datangnya. Enggak, datangnya sama saya gitu, saya bilang gitu kan. Imigrasi Akhirnya mana? 3 Masih jam. imigrasi Jakarta, Bandung? Imigrasi Xiamen, China. Oh, udah sampai China kamu. Iya, ketahannya itu landing tuh jam 6 pagi, baru bisa keluar jam 10 sampai jam 11-an. Di Cinanya ketahan. Di Cinanya ketahan. Iya. Di Indonesianya mudah lolos kamu. Iya, lolos. Nggak ada masalah. Kamu Di Cinanya waktu ketahan. bukan waktu pergi ke luar negeri kan kamu pasti diperiksa tujuan mau kemana, apa tujuannya. Iya. Di bandara diperiksa nggak Itu sama tujuannya imigrasi? Diperiksa, tujuannya bilangnya holiday, soalnya pakai visa turis juga Pak. Disuruhnya jawabnya kayak gitu, soalnya dikasih arahan kan, Vi nanti jawabnya kenapa sih Kak, kata aku tuh kenapa Kak? Karena kan aku bisa jawab sendiri. harusnya kata kamu sudah curiga dong dari awal kalau seperti itu. Iya, emang Terus disuruh-suruh, makanya curiga. bukan, kamu disuruh-suruh bikin paspor segala macam untuk pergi ke luar negeri. Nanti mau nikah di Iya. sana. Kok kamu mau? Bukannya laki-lakinya yang datang ke Cirebon. Udah dikasih opsi itu, cuma kok katanya nanti itu bisa diurusin, katanya Vin setelah yang di sini beres, bilangnya kayak gitu. Ya harusnya curiga kan Katanya di sini kasus. dulu. Kan waktu itu Sukabumi juga kamu bisa lihat ada kasus perdagangan perempuan. Kan itu pembelajaran penting dan itu Nggak kan tahu. kan itu muncul di media sosial. Iya. Soalnya itu udah lama Pak, bulan Mei, Oke.
Udah. Agustus. Nah kemudian kamu sampailah ke Cina. Kemudian kamu dinikahin. Kayak daftar nggak langsung kayak seminggu kemudian gitu. Seminggu kemudian kamu dinikahin sama yang suami sekarang itu. Iya, kayak cuma daftar di apa sih? Dukcapil kan namanya, Pak. Iya udah. Kamu kan dinikahkan dengan suami yang sekarang di Dukcapil. Berarti kamu statusnya Iya. udah istri dong sekarang. Iya, terus Vina tuh merasa curiga pas udah itu. Aku nggak tahu kalau misalkan udah dapet buku itu udah nggak bisa lepas tuh, Pak. Di sini Vina baru tahu kalau mereka komplotan kayak gitu karena ada pengancaman gitu. Pertamanya tuh Vina kenapa nolak tuh kayaknya ini ada yang nggak beres. Dia baru ngerasa pas sampai sini, Pak, emang lama loadingnya gitu tuh. Loh, Vinanya kamu nggak minta izin Ini sama baru kepala, nyadar. bukan kepala desa setempat, nggak ngasih saran? enggak Lah kamunya sama sendiri, sekali. ya kamunya sendiri aneh loh. Dibawa-bawa orang ke Cina, kok mau aja dijanjiin mau nikah, nikahnya di sana. Apa nggak logis? Kan harusnya juga kalau nikah laki-laki yang datang. Soalnya bilangnya di sini dulu, Vin, nanti baru di rumah kamu gitu. Bukan, nggak bisa dong. Kalau perempuan nikah sama laki-laki kan laki-laki yang datang ke perempuan, bukan perempuan yang nyamperin laki-laki, apalagi beda negara. Tadi juga mau sebenarnya tuh Vina mau nolak, cuma didorong kayak udah nggak apa-apa katanya. Ya, Gitu. ya kan bisa. Sedangkan posisi Vina Kan kamu punya keluarga di kan. lingkungan, punya paman, punya ini. Loh kamu berhak menolak loh. Ini kan dari Iya, awal. tapi Ya harusnya. iya memang di awal juga ada kesalahan dari saya, Pak, Ya, makanya. iya. Terus sekarang masalahnya apa? Kan kamu sudah jadi istri warga negara Cina. Sekarang saya nanya, masalah yang dihadapi Apa, kamu Pak? apa? Masalahnya itu kan itu pure jadi gini, Pak. Di sini kan saya kan baru tahu nih, Vina baru tahu kalau misalkan mereka agen itu pas sudah di sini, pas sudah agen di sini, Vina menolak, Pak, karena pasti Vina cari tahu tuh apa itu agen sindikat kayak gitu. Vina cari tahu setelah di sini gitu kan. Ya, Oh, kayak bukan. gini ya, wah mereka sejahat ini gitu. Bukan, saya nanya saja sama kamu hari ini. Saya tanya nih, kamu Iya. statusnya udah istri? Udah. Oke. Tapi ya saya kan nggak mau karena mereka kan menipu saya, Pak. Oke. Ya, statusnya kan Anda sudah istri. Ini kan kasusnya sama dengan kasus yang Sukabumi. Ini kan sama persis, ya kan? Oke. Apa yang dialami oleh kamu hari ini problemnya? Saya nanya. Karena mereka menginginkan saya, Pak. Mereka suka mukulin saya juga kalau misalkan saya nolok. Di sini kan saya makanya saya bersikap baik dan nurut setiap harinya. Kalau enggak nanti saya dipukul. Enggak di sininya kamu di situ kamu disuruh kerja. Enggak. Enggak. Tapi nggak boleh kerja. Saya nggak boleh keluar rumah sama sekali. Ya tahu, pasti begitu. Berarti kan, mohon maaf ya, kamu tugasnya hanya ditidurin. Iya. Oke. Kamu sudah hamil? Biasa aja. Enggak, belum. Oh, belum hamil. Karena enggak. Oke. Jadi kamu inginnya apa sekarang? Ya saya mau pulang, Pak. Saya nggak mau kalau saya merasa ditipu oleh agen-agen itu gitu. Karena mereka nggak bilang kalau mereka itu agen seperti Oke. itu di awal. Kalau ditipu agen itu berarti kan gini. Kan harus ada pelaporan dong. Saya harus memproses pelaporan dari sini saya udah lapor, Pak. ke Keluarga. Hal pertama yang saya lakukan itu sejak Oke. ada permasalahan ini. Jadi gini caranya. KBRI. Ini kan proses hukumnya harus kayak yang Sukabumi, ya kan? Ada nomor saudara kamu yang di Cirebon? Ada. Oke. Mereka sudah lapor ke Mabes Polri, Pak. Oke, di Mabes Polri laporannya udah lapor ke Mabes Polri ya. Jadi nanti saya akan Iya, cek ke sudah. Mabes Polri pelaporannya. Jadi Iya, betul, nanti kasusnya adalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Iya. Ya kan? Iya, betul. Berarti yang diproses adalah yang di Indonesia.
Nah, kirim aja foto orang yang di Indonesia kalau ada KTP-nya yang dulu ngajak kamu ke Cina dan yang dulu diduga sebagai sindikat perdagangan orang. Karena bukan diduga, karena memang Pak, terus di situ mereka tuh kalau misalkan berhasil ngebawa orang dikenalin. Ya saya kan ngomongnya harus diduga. Saya kan ngomongnya harus diduga, kan saya nggak boleh main tuduh orang tanpa fakta. Apalagi nanti kan kamu sudah muncul di media sosial kan, dan kemudian sudah muncul juga di Tribun Cirebon kalau nggak salah. Kayaknya iya, saya belum cek soalnya. Kamu gimana caranya bisa muncul di media sosial di Indonesia kemarin? Saya kan Vina kan belum keberanian gitu karena pikirnya sudah ada laporan gitu, sudah membuat laporan. Jadi Vin, kamu gimana bikin video aja bisa nggak katanya. Kata Vina, Kak kalau misalkan bikin video terus nanti orang-orang yang di Indonya lihat, maksudnya yang tertuju itu mereka ya Pak, nanti mereka laporan ke orang yang di sini. Enggak, Vina takut diapa-apain Pak gitu kan. Tapi kan sudah muncul. Enggak, insya Allah. Iya, insya Allah enggak katanya, karena kan sudah ada hukumnya, karena kan sudah ngelapor tuh Pak. Jadi memang yang makanya, sebentar, obrolan dengan kamu ini pasti saya posting biar kasusnya cepat selesai. Oh ya. Ya, izin saya posting ya. Iya. Karena nanti kalau sudah diposting penanganannya cepat seperti kasus kemarin mau mere. Ya. Saya kan mau mere membebaskan 12 orang, ya. Oh iya. Membebaskan 12 orang, tersangkanya sudah ditahan. Nah, sekarang kan kalau di sana kan nggak mungkin tersangkanya ditahan, orang itu hukumnya berbeda. Tetapi yang paling utama kan nanti kan Mabes Polri bisa menghubungi KBRI, ya kan? Ya. Nanti kan dari data paspor kamu bisa terlacak kan kamu posisi di mana kan? Iya. Nah, paspor saya juga ditahan sama mereka sejak sampai di sini. Gini, sekarang disenlokkan posisi kamu di Cinanya ke nomor ini, ya? Oh, sekarang Pak? Ya, iya habis ini. Kamu kirim foto, kamu kirim foto yang pelaku yang di Indonesia dan kamu kirim senlog posisi kamu hari ini. Ya. Iya. Ya. Untuk Vina sendiri bisa dibantu pulang nggak ya Pak? Ya udah, kalau sudah laporannya berjalan, itu kan nanti kamu bisa dijemput oleh tim KBRI ke rumah kamu. Ya. Bisa dijemput nanti kayak kasus yang dulu yang di Cina dulu saya pulangin juga yang orang Sukabumi. Ya. Yang RR bukan Pak? Iya, yang orang Sukabumi, kemudian kan orang yang pelakunya itu orang Cianjur dan orang Bogor kan sudah ditahan juga, gitu loh. Iya. Ya. Iya. Nanti kamu nanti kalau sudah senlognya ada kan kamu bisa dijemput oleh KBRI, oleh KJRI ya. Gitu. Iya, Vina wilayah kerja Vina ada di KBRI, terus katanya KBRI nggak ada respon pas minta tolong. Ya udah, nanti kita bantu ya. Oke, melalui Pemprov Jabar. Mohon maaf tadi saya agak emosi ya, karena kesel sama kamu. Gak apa-apa ya. Ya artinya gini loh, semua ini terjadi kan karena kebodohan, karena ambisi, karena ingin dianggap ekonominya meningkat ujug-ujug gitu loh. Kalau itu mohon maaf ini bisa bantah ya Pak. Soalnya memang nggak ada perjanjian uang gitu. Jadi memang uang itu terakhir malah masalahnya. Ya bukan, maksudnya kan dengan punya suami orang Cina kan berpikirnya kamu punya suami orang kaya, hidupnya senang nanti, kan begitu pasti berpikirnya kan? Enggak sih. Itu tujuannya mau kawin sama orang Cina apa? Sok, saya nanya. Karena pengen punya kehidupan baru tadinya. Iya, punya kehidupan. Hidup sendirian Pak. Iya, punya Saya hidup sendirian. Iya, artinya punya kehidupan. Saya punya 3 kakak. Oke, punya kehidupan baru. Kenapa harus di Cina, daerah yang kamu belum kenal? Ya udah. Ya itu kan pertanyaan saya. Bakal berpikir itu ya Pak. Ya udahlah. Sekarang kirim nomor kakaknya yang di Indonesia, yang dulu laporan ke Mabes Polri, yang di Cirebon. Iya. Kemudian kirim senlog kamu, posisi kamu di mana hari ini, kirim senlognya. Dan kirim foto pelaku yang di Indonesia, namanya siapa dan fotonya kirim. Ya. Ya. Oke? Semangat. Iya.
Iya, Nanti Pak. saya Makasih, jemput Pak. melalui KJRI, ya. Ya. Kamu semangat. Terima kasih. Jangan menyerah. Oke? Iya, Pak. Berani. Iya. Jangan menyerah. Terima kasih. Oke? Di Indonesia, Terima kasih, Pak. di Jawa Barat masih ada pemimpinnya yang ngurusin, ya. Dan ada rakyat yang berdoa buat Terima kamu. kasih ya, Pak. Mohon maaf ya, tadi aku agak menegur kamu, ya. Mohon maaf. Gak apa-apa Pak, memang ada kebodohan saya juga di awal karena terlalu percaya sama orang. Iya, aja makanya Gak apa-apa. himbauan bagi seluruh Iya. warga wanita Indonesia, wanita Jawa Barat, jangan mudah tergiur, jangan mudah terayu oleh iming-iming jadi istri di luar negeri, kerja di luar negeri, yang ujung-ujungnya jadi penderitaan, ya. Nah, Oke, ya, makasih. ya. Sehat selalu ya. Makasih. Ya, terima kasih. Makasih, makasih.